Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi kapan sih waktu yang tepat dalam pengisian magis. Dasar hukum atau regulasi yang kami gunakan dalam analogi video kali ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 4831-BG-HK.03.01-2023. Nah, di dalam regulasi itu digambarkan tentang siklus pendampingan pengawas sekolah yang diawali dari perencanaan pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan, kemudian pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan, dan pelaporan pendampingan. Oke, kapan waktunya perencanaan pendampingan? Perencanaan pendampingan itu dilaksanakan di Januari sampai Maret. Kemudian pendampingan terhadap perencanaan program satuan pendidikan itu April sampai Juni atau disebut sebagai triwulan kedua. Sedangkan pendampingan terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan itu pada bulan Juli sampai Desember. Nah, pelaporan pendampingan itu setelah atau di akhir bulan Desember. Nah, siklus ini bergerak terus dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, dan seterusnya. Maka dengan analogi siklus pendampingan pengawas madrasah, maka apa yang ada di tampilan menu magis pada akun guru, kepala madrasah, dan pengawas madrasah mengikuti analogi atau logika berpikir yang ada di dalam siklus pendampingan ini. Maka tampilan di akun guru hanya ada dua menu, yaitu refleksi kondisi dan rencana kerja, serta pelaksanaan kegiatan. Kapan refleksi kondisi diselesaikan oleh teman-teman guru, yaitu pada Januari sampai akhir Februari. Kapan rencana kerja dibuat oleh guru, itu terakhir maksimal itu awal bulan Maret. Sedangkan pelaksanaan kegiatannya itu diisi oleh teman-teman guru mulai dari bulan Juni sampai Desember. Jadi teman-teman guru tidak serta-merta langsung menyelesaikan semua fitur yang ada di dalam majis pada akun guru. Jadi sekali lagi, refleksi kondisi dan rencana kerja itu pada bulan Januari sampai Februari, maksimal itu awal Maret. Jika ini tidak diselesaikan, maka kepala madrasah dan pengawas madrasah, akun di atasnya itu akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pengerjaannya. Oke, sedangkan pelaksanaan kegiatan itu diisi oleh teman-teman guru madrasah mulai sejak bulan Juni sampai Desember. Seperti itu Bapak Ibu guru madrasah. Sedangkan pada akun kepala madrasah tampilannya seperti ini. Ada 4 menu utama di dalam akun kepala madrasah pada aplikasi Magis. Yang pertama adalah refleksi perubahan. Itu diisi oleh kepala madrasah Januari sampai akhir Februari. Sedangkan refleksi kondisi dan rencana kerja itu Maret sampai Juni. Kenapa diberi waktu Maret sampai Juni? Karena untuk merefleksi kondisi dan rencana kerja, kepala madrasah harus dulu menyelesaikan refleksi dan rencana yang disusun oleh guru. Nah, Bapak Ibu kepala madrasah harus membaca apa yang telah direfleksi oleh teman-teman guru di madrasahnya dan rencana kerja yang diinginkan oleh guru di madrasahnya. Sekaligus yang menjadi acuan adalah rapot pendidikan, terutama pada perencanaan berbasis data (PBD). Kemudian juga di madrasah ada rapot mutu, yaitu pengerjaan EDMRK. Itu menjadi acuan oleh kepala madrasah dalam menyusun rencana kerja. Nah, pada pengisiannya itu pada bulan Maret sampai Juni. Nah, pengawas madrasah terus memantau proses pengisian ini agar pengisian refleksi kondisi dan rencana kerja yang dilakukan oleh kepala madrasah itu
sesuai dengan apa yang diinginkan bersama. Kemudian pelaksanaan kegiatannya mulai kapan? Diisinya pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Sedangkan hasil refleksinya itu dilihat itu pada akhir-akhir bulan Desember. Seperti itulah siklus yang harus dilakukan oleh kepala madrasah dalam mengisi akun kepala madrasah pada aplikasi Magis. Selanjutnya pada akun pengawas. Ada 6 fitur utama yang ada di dalam akun pengawas. Nah, apa yang ada di akun pengawas itu hampir sama dengan siklus pendampingan yang ada dikeluarkan di regulasi yang telah kita bahas di awal video ini. Refleksi pendampingan itu diisi oleh pengawas madrasah pada Januari dan Februari. Nah, untuk rencana pendampingan itu diisinya pada bulan Maret. Kenapa di bulan Maret? Karena memastikan dulu refleksi dan rencana yang disusun oleh kepala madrasah. Apa saja yang dibutuhkan di situ, itu baru kita isikan rencana pendampingannya. Kenapa? Karena di dalam rencana pendampingan itu ada strategi pendampingan dan metode pendampingan. Nah, strategi pendampingan dan metode pendampingan pemilihannya itu berdasarkan hasil refleksi kepala madrasah. Nah, perencanaan pendampingan perencanaan program, kenapa April sampai Juni? Karena pengawas madrasah mendampingi kepala madrasah untuk menyusun rencana pendampingan madrasahnya. Bagaimana membaca rapot pendidikan, bagaimana membaca rapot mutunya, ini didampingi dan disesuaikan. Kemudian pelaksanaan program di madrasah itu waktunya Juli sampai Desember. Untuk pelaporannya itu di akhir Desember dan akhir refleksinya itu di akhir Desember. Seperti itu Bapak Ibu guru madrasah, kepala madrasah dan pengawas madrasah, bahwa aplikasi Magis itu tidak serta-merta harus segera diisi dari keseluruhan fiturnya. Tetapi tetap acuan kita berdasarkan regulasi, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 4831 tahun 2023 yang salah satu isinya di dalamnya yang lebih penting, yang paling penting adalah substansi dari isi regulasi itu adalah siklus pendampingan pengawas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.